Kalau saya itu kan nggak ada masalah mas. Berkewajiban orang tua itu berkewajiban nuturi anaknya. Itu kewajiban orang tua. Karena apa? Besok itu ada orang tua dimasukin ke dalam neraka. Karena apa? Karena di saat anaknya salah, ini orang tua diam, tidak mau nasihati. Nah ini, makanya itu yang tak khawatirkan besok. Jadi saya ini nasihati anak itu berkewajiban. Setiap manusia, ya manusia hidup, ya yang punya anak, ini orang tua harus bertanggung jawab kepada anaknya. Nah ini loh mas masalahnya. Ya. Jadi kalau anak salah, ya dinasihatin sebagai anak, ya harus diam, ya kan? Udah dengerin kata-kata orang tua, nang, jadi wong sing apik, sing jujur, ya, sing iman, sing taat, sing takwa karo Gusti Allah, iman karo Rasulullah, iman karo ning Gusti Allah. Terus taat ning gone wong tua. Terus hati-hati dalam hal pergaulan, ya, bicara, ya. Jangan ngumbar berita-berita yang nggak bener. Kasihan uripmu iki mau antri mati. Mau antri mati, ya kan? Apa yang kamu sampaikan atau apa yang kamu kasih tahu kepada anak-anak, teman-teman kamu ini kan belum tentu benar toh. Kasihan udahlah. Nah, udah kamu jadi anak yang baik, istiqomah. Bapak dulu berharap kamu tak pondokkan ini supaya kamu jadi ulama. Tujuan orang tua hanya itu. Saya demi Allah, saya pengen mondokkan Rian itu dulu tujuan saya Rian supaya jadi orang, jadi kiai harapan saya dulu. Waktu ibunya masih ada. Ya. Sekarang ibunya sudah nggak ada, sudah nggak ada dia. Ya sudah, doain orang tuamu. Ibu doain. Kamu dilahirkan dari ibumu, totoannya nyowo. Bayangkan bayi abang, kamu di gendong-gendong, kamu diwawii, pipis dicawii, kamu disuapin, ditetein. Bayangkan ini, kalau kamu bales jasa ibumu, tidak akan tercapai. Kenapa? Makanya kalau orang tua nasihatin, dengerin. Kalau kamu pengen masuk surga, dengerin nasihat orang tua, ya. Jangan suka bohong, jangan suka nentang orang tua, ya. Ini harapan saya. Kembali jalan yang benar, kamu tobat nasuha, urus keluarga yang bagus, anak-anakmu, kasihan, biar anak-anakmu tuh jadi anak yang iman semuanya, urus keluarga yang baik, kayak adiknya, habis sholat, deres Quran, habis sholat deres Quran kan adem matinya, ya kan? Jangan palas terus, kalau palas nanti kamu nggak bagus, malah nanti kebakar ya. Jangan mengejar hawa nafsu, karena nafsu itu adalah setan ya. Makanya itu. Ya. Ya, kalau harapan masyarakat itu kepengen Pak Haji berdamai lagi, kira-kira menurut Pak Haji bagaimana? Rukun lagi dengan Mas Rian ya? Kalau berdamai kan dari dulu orang tua nggak ada namanya orang tua sama anak itu. Kalau anaknya taat, ya nggak ada masalah, ya kan? Kan gini tuh mas, di perbankan ini saya pegawai bank ya. Kalau saya pegawai bank, ini kan nggak mungkin toh saya boleh menggunakan uang saya enak sendiri, ya kan? Aku bon duit nih sama karyawan bank, kan nggak boleh. Semua itu ada manajemen yang bagus, ya kan? Perbankan itu juga ada aturannya, ya kan? Kalau kita pinjam uang bank, ya harus bayar gitu loh. Masalahnya utang ini ke bawah mati, harus selesai semuanya, gitu loh, ya. Ya. Luar biasa. Ini Koko ini. Kalau pagi naik motor sama saya. Iya. Jadi sebetulnya kalau misalnya Mas Rian datang pulang lagi ke rumah, kemudian minta maaf mengakui kesalahannya, kira-kira diterima nggak sama Pak Haji? Loh, kalau lama diterima mas, diterima. Tapi kan dia harus tahu kesalahan dia dulu. Kalau dia diterima tok, tapi tidak mengakui salah, ya kan nanti akan terulang kembali. Karena Rian ini udah dari kecil, saya udah paham Rian itu anak saya kok. Saya paham dari kecil, paham. Dia sadar, ayo kembali jalan yang benar, tobatan nasuha. Anak-anakmu dulu urus, kasihan, ya kan? Suksesnya anak itu karena orang tuanya, gitu ya. Kalau Mas Rian ini misalnya pulang Pak, kemudian istilahnya
melakukan tobatan nasuha gitu ya. Ya. Kemudian juga punya etikat baik lagi untuk membangun perusahaan. Kira-kira menurut Pak Haji bagaimana? Loh, nggak apa-apa. Tapi yang bangun itu yang bagaimana, kan kita harus nanti bisa melihat, Mas. Benarkah dia tobat atau benarkah dia hanya bohong? Kan kita harus lihat orang tua. Ya kan? Masalahnya gini loh, Mas. Perusahaan ini diganduli orang berapa ribu orang. Anak yatim di sini ribuan orang, hampir 7.000 ya. 7.000 ada. Terus kerjaan saya ini kalau punya uang tak buat bangun masjid. Ya. Terus kerjaan kita kalau ada kelebihan kita pengen bedah rumah orang-orang yang nggak mampu. Ya. Ini. Terus kita kalau punya rezeki turah kita kumpulin, kita buat berangkatin umroh, berangkatin haji, ya kan? Karyawan kemarin kan gelombang pertama udah berangkat 20-an ya. Ini nanti Maret 23 orang. Apa itu umroh ya? Umroh. Oh. Ya bilang. Ya kalau saya punya uang ini kita buat begitu, buat enggak, Mas. Saya itu makannya satu hari insya Allah nggak sampai 50.000 kalau dirupiahin. Daharnya Pak Haji? Daharnya juga kalau sebelum subuh ya, sebelum subuh saya baru sahur, jam 3 itu sahur saya, jam setengah 3 lah sahur, habis jam 3 saya kerjaan saya itu sholat malam sampai selesai, nyambung subuh wiridan sebentar, nyambung sholat duha, baru saya ke kantor tadi kan ketemu sampean, itu baru selesai duha tadi saya. Sholat juga ya? Ya, jadi hidup saya itu tak buat ibadah, Mas, bukan duniawi ini, enggak. Sampai saya bilang kalau memang harta ini, ya Allah, enggak manfaat, saya itu tidak berani menerima. Tapi kalau harta ini manfaat untuk orang banyak, untuk agama, saya siap. Tapi kalau harta ini besok untuk menyiksa anak dan putu saya, keluarga dan rekan-rekan, jangan, ya Allah. Saya lebih baik hidup seperti biasa, makan pakai sambal juga nikmat rasanya. Saya ini alhamdulillah selalu bersyukur sama Allah. Jadi tidak gila dengan dunia, apa ada itu hartanya banyak, enggak, saya enggak pernah masalah hartanya punya Allah. Saya hanya ngejar akhirat lah. Enggak ada anak putus, itu enggak ada. Nah, orang tua sama anak enggak ada putus. Yang ada itu karena orang tua marahin, karena orang tua ini kan gini, dinasihatin ini nggak bisa, dinasihatin ini nggak bisa. Siapa tahu, ya kan? Ini adanya kayak begini, dia mau jadi anak yang benar gitu loh, anak yang taat, anak yang takwa. Dia bisa sholat 5 waktu yang bagus, ya kan? Mau sholat sunnah-sunnah yang lainnya seperti adik-adiknya, ya kan? Yang udah tak bina, ya kan? Kita ini kan gini, Mas, kita ini kiblat loh, Mas. Kiblatnya ibaratnya di sini ini. Karena apa? Yang tak bina saya ini, yang ikut saya itu orang-orang yang hafal Quran loh, Mas. Itu orang-orang hafal Quran itu setiap hari itu masjid ini khataman 30 juz loh, Mas. Di makom 30 juz. Nah, gimana? Kalau langkah saya, ya kan? Langkah saya nanti nggak bagus. Ya? Wah, Pak Arianto kok malah kayak gitu. Nah, anaknya salah di Jarno, anaknya kalau kan di Jarno. Saya kan berpedomannya, saya ini pengikut Kanjeng Nabi, Mas. Jadi umatnya Kanjeng Nabi itu harus ngikutin sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kanjeng Nabi sendiri yang ngendikan toh, andai kata Siti Fatimah binti Muhammad mencuri, tetap akan aku potong tangannya. Itu kan nandakan bahwa kita ini harus tegas, Islam harus benar-benar. Kalau alif ya alif, kalau ba ya ba, jangan alif dibaca ba, kan nggak boleh, ya kan? Kita nih, oke lah, udahlah, kayak Mas Rian itu udah, kamu nggak usah banyak main YouTube, udah berhentilah, dinggo aja, renungkan, tidur, ya kan? Oh ya, saya salah, saya ini bagaimana langkah saya ke depan, ya kan? Jangan bergaul sama orang-orang yang nggak benar gitu loh. Dan pergaulan itu mempengaruhi loh, ya kan? Kalau kamu pergaulnya orang baik, jadi orang baik. Kumpulin orang-orang yang hafal Quran, biar adem hatinya, ya kan? Kalau saya tuh nggak bisa marah, saya marah beda loh, Mas. Marah sama tegas itu beda. Kalau marah itu enggak, kalau tegas itu ya. Karena apa? Saya di samping itu juga background saya militer. Militer itu lapasku adalah disiplin, adalah lapasku. Nah, disiplin lapasku. Nah, itu harus kita disiplin, gitu loh. Sholat tepat 5 waktu itu disiplin, itu dijalankan. Kepenak janjane Rian ini kalau manut wong tua, gelem semedi di rumah, ya jangan megang HP, aman. Karena HP ini memang sangat berbahaya, Mas, kalau kita nggak bisa mengendalikan. HP ini sama dengan mobil. Kalau mobil ini kalau nggak dikendalikan, wah bahaya HP ini. HP ini harus kita kendalikan untuk kebaikan aja lah. Nah, jadi seandainya Mas Rian pulang diterima Pak Haji? Loh iya diterima, asal dia mau tobatan nasuha.
ya kan, tobatan nasuha yang benar. Anak itu nggak boleh ngelawan orang tua, kan nggak ada anak orang tua durhaka sama anak, adanya anak durhaka sama orang tua. Saya jadi ingat mas, kalian bicara gitu. Kan'an sama Nabi Nuh ini, Kan'an ini dinasihati sama Nabi Nuh nggak mau, diajak sama Nabi Nuh nggak mau. Akhirnya apa? Akhirnya Kan'an tenggelam, Kan'an ini, ya. Kan'an jangan sampai kita ini melihat loh, kita ini sudah dikasih contoh Nabi Nuh, ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam ujian pada anaknya, juga motong, tapi alhamdulillah selamat lulus ya. Jadi gitu ya. Jadi Pak Haji insya Allah dari lubuk hati yang paling dalam memaafkan Mas Rian dengan kesalahan-kesalahannya. Oh iya mas, kalau anak maaf kasihan, kalau dia nggak tobat lagi masuk neraka, kasihan. Saya bilang neraka itu, masya Allah, sedih loh mas. Kita ini besok akan lewat jembatan Siratal Mustaqim loh. Itu rambut dibagi 7, itu yakin loh. Terus kita akan diiring ke orang-orang maksar loh mas, sengenge saasta. Kayak apa? Makanya lebih baik sekarang daripada nanti terlambat, udah mati dari terlambat ya kan. Lebih baik sekarang tobatan nasuha, berbakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Saya bilang udah ngurusin keluarga yang bagus. Kamu udah punya keluarga, udah diurusin anak istrimu. Saya yakin, saya bilang, istri itu kalau diurus, anak diurus, yakin kok. Saya bilang, servisnya memuaskan. Bukannya selama ini Mas Rian juga bertanggung jawab sama anak istrinya, Pak? Mas Rian ini, mas, sering pergi. Jadi Mas Rian ini tak suruh, kasihan lah, aku lihat anak istrinya itu kasihan. Ya, jadi Mas Rian itu, anak-anaknya itu jalan ke masjid. Jadi kasihan saya. Jadi dia sendiri, karena dia sendiri begitu mungkin dia nggak bisa nasihatin anak-anaknya. Tapi mudah-mudahan lah adanya kayak begini, Mas Rian, saya bilang, saya ingatkan, udah jangan lakukan dunia maya, lakukan dunia nyata, ya. Dunia maya itu akan membuat kamu sesat, karena kalau nggak benar kamu akan kena jariah dosa, ya. Dunia nyata aja lah, sholat 5 waktu yang bagus, ya kan, berjamaah jalankan, kalau sholat duha kamu jalankan, sholat kamu sholat malam jalankan. Wong sugih itu gampang, sholat berjamaah, ya, pengen sugih gampang, sholat berjamaah, sholat malam, sholat duha, jujur, nyari makan yang hati-hati, kita bicara yang nggak bagus, jaga lisan. Saya ini makanya kenapa saya senang puasa. Kalau orang puasa itu artinya sabar mas, ya. Saya Islam, ya. SMP-nya SMP negeri, ya. Aku pengen punya anak kiai, jadi kiai. Oh, ya. Sekolahkan di Al-Azhar, ya. Sekolah di Al-Azhar sebelum sampai lulus keluar, minta mondok, tak pondokkan, mondok di Al-Falah, mondok di Lirboyo Kediri. Ya. Berapa tahun Pak Haji? Enggak, mondok di Lirboyo, di Kediri ya. Kediri. Lama berapa tahun? Mondok juga waktu itu juga belum selesai, udah kabur lagi ya kan. Akhirnya bingung saya itu, bilang, malah ini yang ikut saya nih Mas Gawam nih, alhamdulillah nih anak angkat dari kecil. Dia dulu di ini Lang. Dulu Mas Ian mondok di mana mondoknya? Di Ploso. Oh ya. Ploso. Kediri juga ya. Gusdin ya. Itu santrinya dia dulu itu ikut Gus Faruk. Gus Faruk ya. Gus Faruk itu ponakannya Gusmi. Oh iya. Gusmi ini wali jalanan ya. Betul. Pondok pesantren besar juga. Gusmi itu wali jalanan, sahabatnya Mbah Hamid Pasuruan. Gusmi tugasnya berat loh. Karena apa? Menyadarkan orang, mengislamkan orang, menyadarkan orang anak jalanan. Itu Gusmi waktu yang bagus, ya kan? Saya pengen lihat kamu sholat 5 waktu yang bagus, sholat Jumatan kamu jalankan. Pokoknya ibadah-ibadah apa yang sudah diperintahkan sama Allah lewat Kanjeng Nabi, ikutin. Jalankan ya. Ikutin aja, udah. Jangan neko-neko, udah. Kalau jalan ya jalan yang lurus, ya. Udah itu. Ya, itu aja dijalanin, nanti pulang pasti seorang Pak Haji sebagai orang tua akan luluh hatinya ya. Oh iyalah mas, saya bilang saya itu nggak punya sakit. Siapa sih yang tega anak jadi pengemis? Iya. Kan nggak tega. Ya. Orang lain aja tak pungut tuh mas. Betul. Orang lain tak pungutin saya semua.
tak urusin saya, jadi orang nikmat semua, enak. Apalagi anak sendiri ya. Apalagi Darah anak sendiri, ya. Masya Allah, Mas. Yang penting dia itu jangan bergaul dengan orang-orang yang nggak benar. Kumpullah orang-orang yang ahli Quran. Biar kamu wangi, biar sejuk hatinya. Dideres Qurannya. Orang yang bisa baca Quran, kok tidak dibaca, dia kena laknatnya Quran loh Mas, paling berbahaya loh Mas. Betul. Nah, iya, makanya orang yang hafal Quran, orang yang ngerti Al-Quran, itu harus dideres Mas, disimak, dideres, nggak boleh kita tinggalkan. Betul. Makanya mau semacam Quran itu berat, harus dideres, nggak ditinggal begitu aja. Iya. Wong tua ini peribahasanya dari Romo Yai Saloni, ya, Quran bodol itu Quran nggak boleh dibuang, disimpan. Itu orang tua. Orang tua kepada anak iya, ya. Pada anak. Orang tua itu Quran bodol. Betul. Ya. Nggih. Kalau misalnya nanti Mas Rian kembali itu sebaiknya di luar perusahaan atau ke perusahaan lagi Pak Haji? Ya itu belum tahu saya Mas. Nanti kita rembuk sama adik-adiknya, rembuk sama keluarga, ya, rembuk sama tim-tim kita, ya. Kita akan rembuk. Yang penting dia itu sholat dulu lah. Nah bagus, tobatan nasuha. Masuk masjid, sholat berjamaah ya. Berjamaah. Pulang ke rumah ya. Dia cukur gundul, ya. Mandi, sering ziarah ke makam-makam wali. Kan kerjaan saya dulu begitu Mas. Tobat nasuha itu. Sering ziarah ke makam-makam wali. Lagi, ya. Iya, sering ziarah ke makam-makam wali. Saya kan dulu waktu saya kecil saya gelandangan Mas, tidur saya di kubur-kuburan tidur saya dari dulu. Dari kuburan ke kuburan ya. Iya, saya tidur dulu di makam-makam wali dulu itu. Iya. Ya, alhamdulillah. Sebetulnya mungkin tidak sebahaya yang dibayangkan orang kalau misalnya Mas Rian dengan Pak Haji ini akur kembali. Sebenarnya sederhana ya, pulang, sholat, di rumah merenung, introspeksi ya, melakukan perbaikan-perbaikan, kumpul lagi dengan keluarga ya. Iya Mas, bahagia, kumpul keluarga bahagia. Apalagi ini mau bulan suci Ramadan, umroh, ajak keluarganya umroh, ya, tak biayai. Ajak anak istrinya umroh sana, tobatan nasuha di Mekah sana, tak biayai. Jangan berkumpul sama orang-orang Mas, orang-orang itu belum tentu benar. Apa yang disampaikan orang-orang itu belum tentu benar. Yang benar ya orang tua itu yang benar. Betul. Kalau orang lain A bisa B karena apa, dia ada kemauan. Betul. Siapa tahu orang lain itu pengen punya bis ya kan, ngobong-ngobong dia kan bisa aja kan. Ya. Karena kan kita nggak tahu ya kan apa yang disampaikan orang itu. Kalau orang tua mesti benernya. Karena apa? Tidak ada orang tua yang ingin anaknya hancur. Betul. Inginnya orang tua anaknya lebih hebat daripada orang tua. Ya kan? Kalau kamu belum hebat, tengok bagaimana kamu. Sudah benarkah sholatmu? Sudah benarkah kamu imanmu? Sudah benarkah kamu takwamu? Sudah benarkah kamu berbakti kepada kedua orang tua? Loh, ibu saya ini 96 tahun tuh. Tak gendong, tak tamban. Ibu saya itu Saat ini masih. Saking saya tuh apa? Uang paling enak itu uang sing jadi uang tua Mas. Iya. Paling enak kayak ganggal uang tua. Rugi. Akan menangis tapi nggak ada artinya. Karena uang tua nggak ono, nggak ada artinya. Makanya mampu ngajak orang tua, dengerin nasihat orang tua yang baik, ya kan. Udahlah, kamu tinggalkanlah, udah selesai lah. Kamu itu main-main apa tuh, sudah selesai. Jangan kumpul anak-anak yang belum tahu apa-apa. Betul. Jangan kumpul anak-anak kecil, main akun-akun palsu, jangan. Udahlah, jangan banyak dosa, jangan. Ya. Udah. Pak Haji memang kapan terakhir ketemu Mas Rian? Apa lama banget Pak? Mas Rian itu kemarin ketemu ya. Masih dengan Bali Bangkit itu. Oh itu ya. Itu kayak berapa bulan lalu ya? Ya. Setelah itu sampai sekarang belum ketemu belum, ya. Pak Haji bilang kok nggak pernah ngurusi keluarga, ditinggal-tinggal. Mas Rian memang sering lama nggak pulang? Nah Mas Rian kan gitu Mas, senangan di jalan. Makanya itu yang salah dia gitu loh. Senangan di jalan, kumpul sama anak-anak yang nggak benar gitu loh. Dengan saya itu. Bukannya itu Mas Rian mengembangkan cabang-cabang bis di kota-kota lain? Iya, ngembangkan, tapi kan nggak boleh ditinggal Mas. Dan juga harus jujur. Ya kan, manajemen kan harus manajemen Mas. Betul. Jangan campur. Anak ya anak, usaha ya usaha. Kalau anak butuh, bilang sama orang tua, Pak saya butuh uang 500 juta. Pak saya butuh uang 1 miliar. Pak saya pengen buat usaha ini. Asalkan bener, mesti tak kasih. Betul. Nah kalau Pak saya butuh uang sekian, tapi uang itu nggak digunakan yang nggak benar. Kan yang nggak boleh Mas. Uang dicari dengan susah payah, buangnya juga harus yang baik supaya manfaatkan gitu. Betul. Pak saya pengen ngumrohkan orang, tak kasih kok kemarin karyawan
Iya, iya, iya. Nggak pernah kalau untuk kebaikan tak tolak. Biarpun saya jualan bis, Pak saya pengen bangun masjid. Saya kasih, wong saya ini senang bangun masjid. Saya ini bangun masjid udah ke-7 loh. Nanti mau bangun lagi saya. Ya. Sebetulnya itu luar biasa kalau punya orang tua seperti Pak Haji ya. Tidak semua anak punya orang tua seperti Bapak loh Pak. Wah, saya bilang, aku ini luar biasa. Karyawan saya itu sadar semua ini, alhamdulillah. Anak-anak jalanan ini, karyawan saya. Ya Pak Bina dulu itu, okem-okem masih Tangerang dulu itu. Ya. Waktu zaman angkot, weh, tatonya banyak semua. Alhamdulillah, sujud kepada Allah. Tak nasihatin, Ya. tak doain, tak nasihatin, tak gugah kalau subuh tak paksain. Enggak, setelah subuh tak guyur air. Bangun! Di pondok pesantren ya. Iya, jadi kerja sama saya itu, ini masih ada contohnya ini. Ya. Mas Bapak ini. Hilang. Ini hilang sini. Ini Mas, sama ini Bapak Mas. Ini contohnya, ini tanya deh ini. Lama sekali nih saya. Ya, ambil Ini gambarnya Mas. Mas Dawam ini santrinya Ploso, ya kan? Nah, Ploso. Ini Ploso mondok, juga. ini temannya Mas Yan, teman Mas Yan, adik kecil. Nah, alhamdulillah jadi kiai ini. Alhamdulillah. Ini juga tak bangunkan masjid emang ya? Tak bangunkan masjid. Terus rumah tak bangunkan, mobil tak kasih. Hah? Ini tanya nih saya bilang. Luar biasa. Gaji tak tambahin. Ini umrah udah berapa kali lah? 3 kali. Wih, Umroh. ya Allah. Udah daftar haji juga. Ya haji tak hajikan. Ini tanya nih. Kemarin umrahnya. Kemarin tak umrohkan kan? Ya. Yang pertama kemarin. Desember kemarin baru. Nah ini Ketiga kalinya. Nah, ini ketiga kalinya umroh. Pokoknya kalau minta pakai haji asal tinggal apik Mas, aman. Tapi nek kowe njaluk duit mbak aku, misalnya kok mbak bener, ya aku sih dosa aja. Ojo ora. Nanti aku ditugani sama Gusti Allah ning akhirat, ya kan? Betul. Minta sama saya Pak Haji, aku ini pengen umroh, nggak duit. Selesai kowe tak delok salatmu bener apa ora? 41 hari bisa nggak berjamaah kamu, baru lulus ujian sama saya. Oh, Itu. gitu ya. Iya. 41 hari dites dulu. Iya. Kalau udah lulus umroh. Bukannya Mas Rian sebetulnya juga sudah melakukan itu semua Pak Haji sebagai putra Pak Haji. Ya mudah-mudahan sih melakukan ya. Mudah-mudahan. Iya. Semoga melakukan lah. Oh, pondok Mas Rian, pesantren juga ya. Saya itu seneng. Mas Rian itu pinter sebenarnya. Pinter, takon otaknya pinter. Salahnya dia itu pergaulannya. Ini ya, main game. Hati-hati loh Mas. Wong main game itu musuhnya komputer, gak akan menang. Jangan sekali-sekali main game, ketipu sama game kamu. Game ini musuhnya komputer, mana bisa menang? Ya. Gak bisa menang main game itu, musuhnya komputer, bahaya. Bisa merubah perilaku menjadi Wah, keras juga ya. Itu main game kenapa? Main game itu apalagi kalau pakai jago, ya kan? Wah, ngeri Mas bener pokoknya. Wis ojo ngantek. Dolan-dolanan game tenan. Wis ojo ngantek baca komik, ojo ngantek maca-maca cincan, ojo maca pokoke dari sekolah lain lah, dari sekolahan benela. Selamat dunia akhirat Selamat ya, nah, insya itu Allah, adem lah ya. Ya lah, luar Oh saya biasa. kerjanya saya begini Mas. Gimana kerjanya kan di rumah pakai sarung ya kan, kalau berjamaah kerjaan saya begini saya. Nggih. Siapa Haji? Terakhir denger bisnya tambah 40 unit Haji. Ya Mas, tambah 40 unit nanti rencananya untuk akhir tahun. Oh. Akhir tahun ini ya. Tapi yang jelas tahun ini saya sudah siapkan ada 22 armada ya. Lebih lah. Lebih 22 lebih lah ya. Berarti sekarang dengan Mas Rian masih di luar, Pak Haji terjun langsung. Ya, terus langsung. Dulu juga saya sama dia ya kan. Cuman dia kan kerjanya tuh main HP. Jadi saya itu kepengen ditinggalin lah HP-nya lah Mas, sudahlah. HP-mu tinggalin. Jabatan nasuha yang baik, berbakti kepada orang tua. Kasihan mertuamu, kasihan. Mertuamu ini menangis. Saya bilang, mertuamu menangis. Menangis kenapa? Menangis lihat kamu tuh menangis. Kasihan lah. Lah kan menangis itu masih sedih, ya kan? Enggak. Menangis masih sedih mesti. Kasihan ya. Tolonglah udah. Jaga lisan yang baik. Lisan ini berbahaya loh. Paling berbahaya. Jangan suka fitnah orang. Hindari perfitnahan, hindarin pertengkaran, ya. Hindarin saling adu domba. Bergaulah sama orang-orang yang baik. Akan jadi baik. Siap. Mas Rian bilang 19 tahun tidak lama ya, beliau berjuang membuka cabang-cabang. Artinya ada jasa baiknya juga sebetulnya ya buat perusahaan. Ya jawabannya ada, ya enggak lah, kalau 9 tahun enggak ada lah Mas. Masa enggak ada, 9 tahun enggak ada. Dia itu gedenya baru kemarin kok. Gimana sih 9 tahun. Memang Rian tuh lahir 83 ya. Berarti sekarang udah 40 ya.
Dia mulai aktif itu tahun berapa kemarin? Pergi balik lagi. Udah paling dia itu kan begitu senengannya Mas Yan tuh. Kumpul-kumpul orang yang nggak benar ya kan. Betul. Kemarin dikit malah pergi. Ini anak orang lain jadi anak saya loh. Lah ya itu. Anak angkat saya nih Mas. Pak Haji ini anaknya, anak yatimnya ribuan. Tapi Mas Rian orang melihat loh, anaknya sendiri loh. Mudah-mudahan Mas Yan ini yang terakhir lah dia. Mudah-mudahan. Yang terakhir Mudah-mudahan ada. kita doain berjuta-juta manusia ya kan. Mas Yan mau tobatan nasuha lah. Amin, Ya. amin. Ya. Mas Yan, kamu urus keluarga yang bagus ya kan. Emosinya dibuang. Ya. Jalankan puasa. Adiknya kan puasa Daud itu. Oh, adiknya Mas Agus Iya, ya. Mas Daud. Kalau saya lotin, saya puasanya udah Tiap hari. hampir 20 tahun. Tiap hari Pak Haji. Tiap hari. Makanya berapa hari setahun saya? 5 hari. 5 hari. Setahun Saya setahun ya? makan dalam tamu setahun makanya 5 hari. Idul Fitri, Idul Fitri 1 hari lah Idul ya. Adha, Idul Adha, ayam tasrek. Heeh. 3 hari. 3 hari. Tasrek kan 3 hari. Ya ya. Oh ya, jadi 5 ya. Jadi 4 hari. Itu makan saya setahun loh. Bayangkan, makanya saya bilang kalau pengen tahu orang Haryanto ini Haryanto. Jadi tiap hari puasa ya, Pak. Dilihat Haryanto pakai dasi, pakai ini. Saya pakai sarung gini yo. Apa? Kalau wong wedok kok seneng mbek aku ya salah, kowe seneng mbek aku. Aku seneng sing ayu-ayu, sing ganteng-ganteng, dasinan tumpane mercy ngalor ngidul. Ya kalau saya apa? Saya itu nggak punya apa-apa kok. Saya itu nggak punya apa-apa saya. Betul. Iya, saya nggak punya apa-apa, semuanya hanya Allah yang punya. Suatu saat Allah minta, kan kita tanggung jawab besok di akhirat. Hei, kita kayak iki mbok gopo, tak kayak iki mbok gopo. Ayo, kamu gunakan Pak Haryanto. Ya, itu kan pasti janji Allah gitu, pasti tanyakan. Sekecil apapun buang uang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Siap. Untuk rekan-rekan saya, para pengusaha, ayo hidup yang rukun, berjuang, ya. Transportasi jaga yang bagus, ya. Ya. Ayo kita bersatu. Jaga NKRI supaya NKRI ini barokah. Betul. Harapan buat anak kepada orang tua atau sebaliknya orang tua kepada anak buat masyarakat seluruhnya. Pada anak harus berbakti pada orang tua, dengerin kata-kata orang tua, harus bisa bongkok dhuwur mendem jeburu. Werkudara itu nangis saking dia itu tidak bisa dodok sama Kunti. Oh, Werkudara ini. Werkudara itu nangis loh, golo-golo dia nangis. Kenapa? Aku tidak bisa nyembah Kunti. Aku misalnya mau junjung turun ke itu Werkudara. Itu Werkudara sampai gitu loh. Sama Kunti nggak bisa tamanduk dodok nggak bisa. Itu aja nyeselnya bukan main, sampai nangis Werkudara. Ya harapan itu, ya makanya harapan anak, ayo balik jalan yang benar kamu. Udahlah, jangan kumpul orang-orang yang nggak benar. Udah. Ini untuk semua ya, tidak hanya untuk Mas Rian ya. Ya untuk semuanya. Semuanya. Anak-anak saya, saya sekarang malah didik anak-anak ini kok, lagi kerja kok. Tamatan SMA, sini kerja tak latih, ya. Tak kasih intensif, tak latih kamu bisa jadi montir AC. Nanti jalankan, kalau udah pintar kamu akan tak sekolahkan ke ini, ke Mercy atau ke AC, nanti saya sekolahkan. Kalau kamu mau memang niat bekerja. Oke, kalau pesan untuk orang tua kepada anaknya yang misalnya ada salah-salahnya juga misalnya. Oh, salah-salah itu jelas, anak itu minta maaf, orang tua memaafkan. Ya. Itu jelas kewajiban toh Mas. Ya. Nggak mungkin enggak toh ya kan. Tapi maafnya harus yang benar. Nggak boleh maaf tapi ya Nanti diulangi lagi. Iya, nggak boleh. Kapok Lombok ya. Kapok Lombok. Nah, tuh, Oke. pokoknya hadapan saya Mas Yan itu orang pintar. Saya yakin orang pintar. Dia kalau dengar saya kaya loh dia. Kaya loh. Mas Yan itu pintar. Pintar takoni pintar. Hanya kurang sabar dan dia tidak bisa menjaga sholatnya. Ya. Itu kalau dia sabar mau puasa Mas Yan, hebat itu. Otaknya pintar dia itu. Yo tak akuin, saya orang tuanya ngakuin. Kelihatan. Orangnya cerdas otaknya. cerdas, punya ide Cerdas. banyak ya. Banyak Orang idenya. lapangannya mateng Pak Haji. Wah sangat matang dia, sangat matang. Dia ini buka jalur dia. Saya bilang, saya akuin dia. Cuman kan buka jalur kan harus tungguin toh. Dijaga yang bagus, kejujuran ya kan. Itu harus dijaga. Bisa buka jalur, tapi kalau nggak jujur kan yo entah duitnya kan. Ya. Nah, Harus tertib administrasi ya. pintar. Mas Yan tuh takon pintar. Saya salut sama dia. Karena apa? Aku biar sekolah pinter kok, waduh ae. 3 tahun, Iya. kanca-kancaku lulus, aku setahun lulus. Iya. Beda nih,
telung tahun koncoku untuk ijazah, aku setahun gak untuk ijazah. Tapi pinter ya. Karena aku gak punya duit.